Di mana-mana Oppo tuh sekarang lagi promosiin Oppo A92. A52-nya tuh kayaknya kurang diperhatiin. Tapi entah kenapa saya malah lebih minat ke Oppo A52-nya yang punya harga lebih murah. Ada 6 hal yang harus kalian perhatikan sebelum membeli ponsel ini, dan mungkin bisa dijadiin pertimbangan buat kalian yang lagi nyari ponsel Oppo seri mid-end. Oke, apa itu? Di sini video mari kita bahas. Yang pertama adalah ini penerus Oppo A5 2020. Emang karena peluncurannya tuh gak beda jauh ya sama seri sebelumnya, jadi emang banyak kesamaan di ponsel ini. Masih pakai Snapdragon 665, baterainya juga masih 5000 mAh, masih IPS, masih punya dual stereo speaker, dan tipe penyimpanannya juga masih UFS 2.1. Tapi samanya ini ada yang ditingkatkan. Nah, masuk poin nomor 2 yang peningkatannya adalah Neo Display 1080p. Mulai dari masalah layar, kini udah Full HD+. Jadi gak akan ada yang protes dengan layar HD di kisaran harga 2-3 jutaan. Layarnya juga kini nggak pakai notch ya, diganti pakai pancol, dan saya rasa lebih cakep sih dibandingkan sebelumnya. Nomor 3 itu lensanya tetap gak jelas. Kameranya masih sama ya konfigurasinya, 12 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel depth effect, dan 2 megapiksel makro. Kamera depannya juga sama 8 megapiksel. Dan saya pikir lensa utama belakangnya itu dari Samsung atau Sony. Tapi pas saya cek ternyata sensor 12 megapikselnya ini tuh gak diketahui ya manufakturnya. Kemungkinan besar ini buatan asli Oppo-nya. Dan nanti kita lihat apakah kameranya ini bagus atau enggak. Yang keempat itu adalah peningkatannya kecil tapi lumayan. Mungkin ini sepele sih, tapi buat saya lumayan. Tadi kan sama ya baterainya 5000 mAh, tapi kini udah mendukung fast charging 18 watt. Lalu color OS-nya juga udah versi 7.1 berbasis Android 10. Dan itu tuh bagus ya. Yang seperti kita tahu lah, masalah update OS untuk seri mid-end ke bawah Oppo tuh pelit banget. Bahkan kan sempat ada beberapa ponsel mid-end Oppo ke bawah tuh malah yang nggak dapet update OS ya. Jadi ini A5 2020 ke A52 dan OS-nya naik tuh menurut saya udah bersyukur sih. Tapi terlepas semua itu, saya harap update software di Oppo jauh lebih baik sih dibanding sebelumnya. Jangan pelit lah gitu. Yang kelima itu adalah sensor sidik jari yang kini bergeser di pinggir. Sidik jarinya ini kini ada di pinggir ya, dan emang lebih cakep sih dibandingkan di belakang. Apalagi lebih cakep dibandingkan yang di depan tapi lambat banget. Dengan desain dan penempatan seperti ini, terlihat Oppo A52 tuh mirip dengan Realme 6 ya. Ya wajar sih emang karena anak perusahaannya lah ya. Dan tambah cakep juga karena warna putihnya ini oke banget. Yang terakhir itu adalah opsi dari Oppo A92. Ya, ini adalah ponsel Oppo yang menurut saya agak dianaktirikan. Kebanyakan tuh pada promoin A92 ya, dengan beda lensa kameranya dan kapasitas RAM-nya ini membuat harganya lumayan beda jauh. Bedanya itu aja. Tapi apakah dengan perbedaan atau treatment seperti itu tuh Oppo A52 ini tuh kurang worth it ya? Atau apakah sebaliknya? Oke, semua itu akan dibahas di bagian review nanti, jadi jangan lupa buat subscribe Fix Me dan jangan lupa juga buat like dan komen, oke? Di sini Fadil, peace out.